Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Teruntuk netizen di luar sana yang pasti bukan penonton noob movie yang baik hati dan saya sayangi, hidup terkadang harus memikirkan perkataan dan perbuatan, menghargai sesama dan menjaga tutur perkataan terhadap orang lain, bukan sebaliknya menghina sesama dengan perkataan kotor, sumpah serapah ataupun toksik. Apa itu toksik? Setelah Irfan cari di seluruh dunia arti perkataan itu, bahkan Google pun membisikkan di telinga saya bahwa toksik adalah jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, alur film kali ini kita akan ngebahas tema berjudul Toxic Shock 2017, yang dimana hiu akan melahap manusia-manusia yang tidak bisa menjaga bacotnya secara beradab dan beretika. Tanpa berlama-lama dan kalian harus ya guys ya menjauhi pribadi seperti itu, langsung aja kita gaskan. Ngopilah atau sanak. Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang aktor aktris yang murah bayarannya. Kita sebut saja si Utuh dan si Diang. Di tengah asiknya main mobil-mobilan pantai, si Utuh yang gak lihai mengendari alat tersebut malah terjungkang menabrak gundukan batu besar. Lantas si Diang yang kekurangan kain seperti oktea-oktea joget tekotek dengan pakaian ketat maksimal menolong si Utuh dengan kemampuannya. Namun naas, mereka berdua malah dimangsa hiu beracun. Dan inilah Toxic Shock 2017. Scene pun berpindah ke salah satu pantai yang dipenuhi racun dunia bagi kaum lelakian, yaitu Babinian kekurangan kain menampakkan tombol Orochimaru dan Waluh Bajarang yang hapuk banar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan tiga pemuda ini bernama Sam, Rian, dan Kadab. Sedangkan tiga bidadari selanjutnya ada Eden, Audra, serta Gabriel. Yang terakhir pasti kalian kenal kalau ngikutin film Kang Irfan dari awal, yaitu aktris terkenal bernama Michelle Curtis sebagai Erin, serta ada aktor Riz. Di tengah tausiahnya Riz yang sedang berlangsung, trio cewek ini pun memilih berjemur dulu di teriknya matahari untuk menjaga daya tahan tubuh dari virus yang melanda sentero dunia saat ini. Sedangkan Gabriel memilih cebur-ceburan di pantai dengan kondisi riang gembira. Namun keceriaan tersebut hanya berselang waktu ketika hiu baru pemanasan colek dirinya. Ya, Gabriel mengalami luka cukup perih kayaknya sih, dan langsung diobati saat itu juga. Scene pun berpindah ke seorang wanita mengendarai kuda yang pasti bukan Leomord di Mobile Legends. Di tengah asiknya menikmati alam, kudanya pun seperti mematung di ulti Edora. Dan saat itu juga ternyata hiu berada di sana. Tiba-tiba setelah beberapa kejadian yang sungguh membuat kalian tegang untuk dilihat, nampaknya sutradara pengen kalian latihan jantung dan memperlihatkan sekelompok turis yang lagi asik senam pantai. Di tengah keasikan dan peluh bercucuran, mereka pun inisiatif untuk bersihkan diri agar segar dan fresh kembali. Namun mereka tidak mengetahui selalu ada yang mengintai di dalam air, dan pasti lagi-lagi hiu ini mukbang mereka semua. Ketika semua orang udah koit di mamam hiu, tiga orang lewat di tepian pantai dan menemukan sebuah selang kabel. Apakah ini penyebab IndiHome dan Telkomsel lemot? Mungkin hanya hiu yang tahu. Namun ternyata bukan itu saja yang mereka temukan. Di tengah ombak besar yang selalu mencium pantai, beberapa potong lenge pun menepi ke tepian, sehingga salah satu dari mereka melapor ke tempat resort untuk diambil tindakan. Sedangkan si Gabriel yang sudah diobati kakinya merasa bosan rebahan aja, sehingga ketika dia keluar kamar dan jalan menuju kerumunan, dia pun terjatuh menahan kesakitan efek dari gigitan hiu beberapa saat lalu. Scene pun berpindah ke pantai kembali. Di sana ternyata berita belum meluas seperti gosip yang update di Tekotek, dan di tengah asiknya bermain tarik tambang, si Erin, Res, dan Bambang pun tiba di pantai, lalu segera memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ada hiu yang sedang berkeliaran di pantai wisata ini. Baru juga diperingatkan, hiu ini nongol dan membuat kekacauan, sehingga hiu ini gercep langsung mengeluarkan racun berbahayanya, yang setelah diteliti oleh para ahli kehiuan kantor noob movie bahwa racun ini dapat menyebabkan halusinasi otak dan membuat sistem saraf tidak berfungsi normal. Akibatnya manusia terkena racun ini akan berubah menjadi zombie medium. Oke, setelah kejadian serangan ini, Rian pun menjadi korban satu-satunya serangan tersebut. Singkat waktu, kini mereka kembali ke kabin rumah untuk jenguk Gabriel tentang keadaannya yang ternyata bukannya sembuh, malah semakin parah.
You guys suck. I get to be the Sehingga Res inisiatif segera membawa Gabriel ke rumah sakit terdekat. Mereka semua pun berangkat menuju pantai. Di tengah kesibukan mereka mau angkat Gabriel, si Bambang pun tergigit olehnya. Lantas dia pun mendorong Gabriel menjauh dari kerumunan. Lalu ya, Hiu masih pengen mukbang ternyata. Setelah itu, Res yang merasa ada kesempatan kabur menyelamatkan dirinya sendiri, dia pun tega meninggalkan teman-temannya. Namun sial, dikira akan berhasil, perahunya pun mati total sehingga Hiu muncul dan menghancurkan niat kurang baik dari Res. Setelah Hiu memangsa Res, pikir kalian udah usai, kalian salah. Ternyata, alah mak, dia kembali lagi dong. Alhasil, perahu mengalami ledakan besar dan untungnya Audra masih selamat pada saat itu. Mereka pun langsung membawa Audra ke tempat pengobatan dan di sana juga Erin mengumumkan penutupan tempat wisata saat itu juga sembari mereka merencanakan aksi apa yang akan dilakukan. Ketika hasil musyawarah ditemukan solusinya, mereka pun bergegas kembali ke pantai dengan persenjataan lengkap. Aksi ini dipisah menjadi dua kelompok. Erin dengan kawan-kawannya menggunakan perahu, sedangkan Kadap bersama para penjaga pantai yang membuat dirinya melakukan keluhan melulu. Alright, okay. You can do this. Don't let no fish destroy you, man. Come on, you gotta get out. Come on, Zane. You can do this. Di tengah hendak melakukan petualangan memburu Hiu, Bambang dan Audra yang terkena gigit pun menunjukkan reaksi sangat aneh disertai mata-mata merah seperti kena virus zombie. Sedangkan Kadap dan teman pantainya melakukan penyelamatan berbahaya di pantai tersebut. Yang pasti bukannya memati Hiu, malahan mereka yang dimamam Hiu. Meski perlawanan panah sedikit berhasil menyakiti predator ini, tapi si Kadap malah salah tembak dan membuat aksi ini jadi terkesan sangat lucu. Lanjut ke Bambang yang udah kerasukan keong racun, dia pun mencoba menyerang Erin serta Sam, namun karena 2 versus 1 pasti dimenangkan oleh mereka. Setelah kejadian ini, kembali mereka berkumpul di ruang OKS untuk mengobati Bambang. Bukannya bisa tenang, malahan masalah ini semakin rumit ketika si Kadap datang membawa penjaga pantai yang telah jadi korban sasaran pemanah kurang pro, yaitu Kadap ini orangnya. Akibat kekacauan yang sungguh bertubi-tubi tersebut, Erin pun berusaha mencabut atau menarik anak panah ini meski mereka tahu sosok Audra tidak ada di tempat. No. 3. Ya, satu masalah udah selesai. Sekarang Erin dan Eden pun pergi mencari Audra, sedangkan Kadap serta Sam pergi untuk melawan Hiu. Tetapi mereka lupa kalau Bambang ikatan simpulnya kurang kencang. Kita lihat aja nanti. Singkat waktu, Bambang dan Kadap pun udah sampai di tepian dermaga. Ternyata belum juga pergi melawan Hiu, Kadap pun terjatuh ke dalam air dan untungnya masih selamat meski goresan mengenai kakinya. Sedangkan di lain tempat, samar-samar Bambang lepas dari ikatan dan pasti si penjaga pantai akan dimamam oleh dirinya. Tapi Erin dan Eden yang tidak tahu menahu keadaan di dalam OKS seperti apa, mereka pun terkejut juga ketika Audra sangat lahap memam binian yang terjungkal tak berdaya disertai kejaran para pengunjung pantai yang kini berubah jadi zombie. Yang pada akhirnya setelah lari maraton hampir 1000 km perjalanan, Erin dan Eden pun tiba di pantai untuk meminta bantuan pada Kadap dan Sam yang juga masih dalam keadaan deg-degan, bukan menunggu jawaban dari mantan melainkan Hiu yang sedang mengintai mereka. Tapi keputusan harus segera dilakukan, yaitu dimamam Hiu atau dimamam Jombai, sehingga Erin dan Eden memilih masuk ke dalam air dengan perasaan yang sangat ketakutan. Di tengah perjuangan mereka menyelamatkan diri, gerombolan zombie ini pun menjadi santapan hiu tersebut karena cairan merah yang dikeluarkan mereka adalah salah satu kesukaan beberapa spesies hiu predator, dan alhasil mereka pun selamat meski masih dikejar-kejar oleh hiu. Ketika mereka udah di dalam perahu, hiu pun kembali mendekat dan menembakkan racun seperti bentukan cendol, dan pasti cairan ini sangatlah panas seperti menembak cewek dan dia bilang kita berteman aja. Aduh.
Sakit, bray. Nah, oleh sebab itu siapapun yang terjangkit virus ini akan mengalami gagal syaraf dan merusak kinerja otak sehingga yang muncul hanyalah makan dan memangsa. Paham? Sekitar berjam-jam menunggu dan perjuangan mereka tidak ada. Akhirnya Sam dan Eden pun berusaha mengambil senjata yang terjatuh, sedangkan Kadab ternyata udah berubah menjadi zombie dan menyerang Erin saat itu juga. Di tengah kebingungan harus ngapain, si Erin pun mencoba melawan dengan memukulkan dayung ke bacotnya. Oke, pukulan pertama nggak ngaruh, namun yang kedua membuat dia tersungkur ke dalam air dan mengalihkan perhatian hiu sehingga Eden dan Sam selamat. Setelah Kadab dimamam hiu, mereka pun mendapatkan serangan kembali di saat mau nembak. Satu peluru terjatuh dan hanya 2 peluru yang bisa digunakan, dan sialnya kedua tembakan itu pun gagal. Yang pasti hiu murka membuat Erin terjatuh diikuti kapal yang hancur. Di tengah rasa pasrah udah melanda, Erin pun muncul mendapatkan peluru dan akhirnya hiu pun kena tembakan serta hancur berkeping-keping. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah teruslah berjuang dan jangan pernah putus asa. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sana.